sekarang saya sudah terhubung dengan Glimade Agung. Selamat malam. Selamat malam Imelda. Selamat malam. Halo. Malam. Udah denger ya? Iya. Sudah. Oke. Baik, lokasi kejadian berarti di Lasem ya? Di Lasem. Oke. Jadi singkat cerita udah tahun lama nih Mas. Sekitar tahun antara 2003-2004 lah. Saya kan asli Semarang memang, cuman merantau di Surabaya. Jadi setiap kali akhir pekan atau weekend itu pulang naik motor, malah Sabtu siang sepulang kerja naik motor ke Semarang, baliknya Minggu sore. Sekitar jam 4 lah saya jalan dari rumah Semarang menuju Surabaya. Nyampe di Lasem itu kira-kira sebelum maghrib. Kalau dulu orang tua bilang atau kakek nenek saya bilang kalau pas maghrib berhenti dulu lah, apapun kegiatannya berhenti dulu, kan gitu. Ketemulah sebuah warung Mas di Lasem itu. Mampir ke warung, saya masuk ke dalam warung itu. Di dalam warung itu ada kakek sama nenek. Kira-kira usia 60 tahunan lah kira-kira. Si neneknya tuh di belakang kayak apa nih namanya, dia nyiapin hidangan lah istilahnya. Kakek ini nemenin aku. Tiba-tiba kakek itu bilang, masnya mau ke Surabaya ya? Gitu. Aku ya setengah kaget Mas. Setengah kaget. Kok bisa tahu ya? Wah sakti ini kan gitu ya Mas. Akhirnya cerita. Aku pesan minuman, pesan makanan di situ. Sembari makan, sembari cerita. Nah, kakek ini menceritakan beberapa kali kejadian kecelakaan di area situ, Mas. Ada yang truk nabrak warung, ada yang sepeda motor kegenjat truk, dan sebagainya. Terus dalam percakapan itu, kakek tadi berpesan ke saya. Ntar kalau ke Surabaya, jangan banter-banter ya, Le. Gitu. Oh iya Mbah, kita ke Surabaya juga enggak buru-buru kan gitu. Kita juga di Surabaya cari rezeki. Ya tak doain mudah-mudahan lancar gitu. Saat itu posisinya itu enggak seramai sekarang. Jadi habis Lasem itu nanti ketemu laut lagi. Kemudian sebelum Tuban itu ada alas agak panjang gitu. Enggak seramai sekarang kan gitu. Terus aku pamitan, bayarlah uang ke tadi jajan dan sebagainya, kasih uang. Pamit aku diantar sampai depan warung Mas, hati-hati ya Le gitu. Ya Mbak, nanti nek mampir lagi lo ya. Gitu. Jalan dari warung itu kira-kira sekitar 50 sampai 100 meter lah kira-kira. Aku ini kan rokok Mas. Lihat pasti ulang rokok kan pasti lihat amunisi lah ya. Amunisi kok tinggal 2 batang. Habis ini udah nggak ada warung kan gitu. Anggaplah kota terakhir, habis itu ketemu kota lagi di Tuban lah kira-kira. Tadi tak lihat di warung itu ada rokok. Putar baliklah aku Mas. Tadi orangnya juga baik, ikut doain. Buat penglaris lah ya gitu. Tak cari itu warungnya hilang Mas. Warung itu hilang, loh kok nggak ada ya gitu. Tak bablasin terus sampai warung terakhir, tak putar balik lagi. Tak amatin satu persatu. Kok nggak ada ya? Tapi aku yakin ini yang warna, kalau nggak salah warna biru di situ sebelah kiri jalan. Ada satu laki-laki di depan warung itu di atas motor. Nanya di situ Mas, warung dengan ciri-ciri ada kakek nenek, jualannya ini, tendanya warna ini, kok nggak ada ya gitu? Nggak ada Mas. Loh aku loh habis dari sini tak gituin. Ciri-cirinya ya apa? Ciri-cirinya tingginya sekian, agak brewok gitu, yang neneknya cuma dingkluk doang gitu, sudah kondean, terus pakai kebaya yang lama itu kan kebaya yang hanya peniti yang di tengah-tengah itu loh Mas. Zaman itu ya. Ini Mas. Motornya berhentiin dulu, masuk ke warung ya tak minum gitu. Loh aku habis minum, habis makan gitu. Sudahlah. Turun aja, masuk ke warung biar Masnya tenang gitu. Loh aku gak apa-apa Mas aku gitu. Akhirnya aku turun, kasih minum. Mas, yang sampean ceritain itu
sekitar 100 hari yang lalu itu memang ada 2 kakek nenek itu memang warungnya di sebelahku ini kena truk. Jadi ditabrak truk, orangnya meninggal di tempat. Wih, shock aku mas. Wih, saat itu aku benar-benar shock. Berarti aku tadi makan apa yo? Sudah masnya tenang aja, habisin dulu minumnya. Habis itu kalau masnya wis kuat lanjut aja. Nek enggak gitu yo, mending putar balik besok pagi atau apa sampai berangkat ke Surabaya lagi. Yo gak gitu konsepnya mas, aku gitu. Tak tenangin iya ta mas. Iya. Ini loh sudah 100 harinya gitu. Walah. Ya, cuman dalam hati saya gini mas ya, mungkin beliau minta doa, kemudian juga mendoakan saya pada saat pulang ke Surabaya saat itu sih. Itu mas ceritanya. Wow, menarik. Tadi aku sempat nebak-nebak kepikiran kayak ya udah itu hanya masuk makhluk astral ngasih pertanda atau peringatan gitu, tapi ternyata ada warga lokal yang mengatakan bahwa memang di situ ada warung sebelumnya gitu ya mas. Tapi artinya apa yang disampaikan oleh sosok ini ya apa yang terjadi pada beliau ya? Iya, dia nyampein itu. Dan aku yang bikin kaget di awal kan satu, kakek ini bercerita tentang kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di daerah situ. Terus bisa nebak aku mau ke Surabaya, sedangkan neneknya itu cuma diem dan kayak orang dingluk loh mas, dingluk gitu loh mas. Oke. Ya apa sih gini? Berarti selama cuman agak was-was. Selama itu ini ya yang sering ngobrol si kakeknya ya. Kakeknya tadi yang sering ngobrol ya masalah kehidupan, masalah kecelakaan. Kalau cari rezeki itu ndak jangan asal cuan, harus pokoknya banyak petuah di situ mas. Mas kalau kata gini, diinget-inget lagi sosok ini apakah menunjukkan sesuatu yang lain mas, kayak secara fisik gitu ada nggak atau? Kalau fisik sih normal saja. Cuman yang aku jadi was-was itu kan si nenek tadi kan cuman dingluk doang mas. Dingluk tiba-tiba loh mateng, loh tiba-tiba sudah ada. Aku curiganya di situ di awal ya sudah agak curiga. Pertama kali dia nebak aku mau ke Surabaya. Yang kedua nenek tadi itu saat penyajian makanan itu dingluk doang tiba-tiba sudah nongol. Gitu loh mas. Kalau dinglu itu kan kesannya kayak apa ya? Kalau dulu pernah cerita-cerita temen naik bis hantu gitu, itu kan semua orang kan dinglu semua mas. Tidak natap. Itu dari awal curiga ke sana. Cuman karena di pembicaraan saya sama kakek itu juga di arah yang positif, ada beberapa petuah yang tak ambil. Kemudian ikut doain juga, saya juga mendoakan supaya warungnya lancar. Itu membuat aku mungkin ya salah satu petuah, salah satu inilah sangwio urip lah mas, kan gitu. Sangwio urip lah kasarannya kan gitu mas. Mas kalau boleh digambarin lagi, warungnya itu warung tenda kayak kaki lima gitu atau kayak? Warung tenda kaki lima. Bukan gubuk tenda kaki lima, bukan mas. Ya? Bukan. Tenda kaki lima, ya kayak apa ya? Kalau ya ada kebernya, ada neonnya, ya kayak warung-warung kayak PKL biasa gitu loh mas. Bukan warung kayak rumah makan tuh bukan. Di Lasem. Dan ya, tepatnya sih Lasem sih sebelum tikungan Tajam itu kan kalau dari Semarang itu kan sebelah kanan ada masjid mas. Itu seberangnya. Sebelum tikungan itu. Tikungan Tajam itu mas. Habis kota Lasem kan nanti tikungan Tajam baru ke arah Tuban ya. Arah perbatasan Tuban Bulu itu. Nah di situ itu di sebelum tikungan Tajam itu mas, kiri jalan. Wait. Tikungan Tajam tuh yang habis alun-alun bukan sih? Habis alun-alun, betul sekali. Habis alun-alun nanti tikungan Tajam. Lasemnya ya bukan Rembang ya, kan habis Rembang Lasem, habis gitu kan
perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, Bulu Tuban, terus habis itu kan Kota Tuban. Oke, Mas Febri silahkan. Situ. Ya. Selamat malam, Blimata. Malam. Mas Made aja deh. Ya, Mas aja. Mas aja. Jadi gampang gitu ya. Enggak terbiasa. Ya, ini kalau yang saya tangkap ya tentang cerita ini ya Mas ya. Iya. Kalau orang Jawa itu bilangnya Mas Agung aja ya gitu ya. Iya, Agung aja boleh, sama aja Mas. Ini pada waktu itu pulung gitu. Beruntung. Oke. Gitu. Itu ya. Beruntungnya itu ya memang ditemui makhluk gaib ya. Tetapi si sosok ini berniatan itu tidak mencelakakan gitu loh Mas. Iya, betul. Malah beliaunya ngasih petuah-petuah, ngasih apa ya kayak pejangan-pejangan seperti itu gitu. Dan saya yakin omongannya pun nggak sebatas cuma omongan seperti yang dibicarakan tadi gitu. Iya, lebih dari itu kok memang. Iya. Contoh misal kayak gini Mas. Sampean tuh yang tak inget gini. Sampean itu jauh dari keluarga di Surabaya sendirian. Kan saya juga cerita ke sana sendirian. Ibarat kata memang kerja itu cari uang. Tapi bukan uang saja yang dicari dengan segala cara. Tapi lakukan sing ikhlas gitu kalau dia bilang. Nek sampean kerja ikhlas, itu cuan ngikut kok. Itu yang tak pegang sampai sekarang Mas emang. Iya. Salah satunya itu yang tak inget sampai sekarang. Jadi kalau kerja itu ya sudah dari hati aja, bikin seneng aja, enjoy aja. Kalau kamu sudah seneng, otomatis rezeki itu akan ngikut kok. Itu yang utarakan beliau ya. Utarakan sampai sekarang tak inget itu Mas. Cuman ya pada saat itu ya merinding Mas. Habis dari Lasem, habis itu ketemu laut, sebelum Tuban itu kan ada hutan sekian kilo kan. Dan itu posisi udah malam ya Mas, maghrib ya. Posisi maghrib posisi itu. Posisi maghrib lah. Ya anggaplah saya berhenti itu sekitar jam 5:30, lepas dari warung itu setengah jaman kok saya ngomong di situ. Maksudnya di warung itu setengah jam posisi, terus putar balik, nyari lagi itu kurang lebih hampir 1/4 jam sampai ketemu orang anak muda tadi yang di sebelahnya warungnya dia. Cuman anehnya pada saat saya masuk ke sana itu infonya orang yang ngasih tahu ke saya itu, kamu lo nggak kesini tadi, lo aku lo mereni Mas, bilang gitu. Aku lo parkir di sini, ada mbah ini sama ini gitu. Tak ada, aku lo dari tadi di depan Mas, gak kelihat kamu. Ya apa sih yang begini kadang-kadang. kayak dihilangin. Jadi datangku kayak dihilangin, keluarku dihilangin kan gitu. Ini kalau yang gitu. Saya bilang ya Mas ya, beruntung itu tadi ya, pulung itu Mas, karena nggak tahu ini benar atau enggaknya ya Mas ya. Kalau yang saya lihat ya pada waktu itu seumpama jenengan itu nggak istilahnya nggak mampir atau nggak ditolong sama mbah-mbah ini tadi. Ya kemungkinan ada kejadian. Ya betul. Itu yang rasakan kalau itu. Yang saya yang saya rasakan, yang saya lihat seperti itu gitu Mas. Itu kalau misalnya saya juga mikirnya sampai Surabaya, misal aku gak mandek, mungkin gak nyampe Surabaya, mungkin gak bisa cerita di sini gitu loh. Iya. Itu yang tak tangkep ya Mas ya. Di awal tadi saya bilang pulung, beruntung gitu Mas. Artinya bisa jadi durasi 30 menit
berhenti itu untuk menghindari betul. kecelakaan atau itu juga sorry Mas, itu ada rangkaian juga. Jadi setelah itu kan 2004-an ya. Di 2014 itu cuma saya nggak ketemu orang Mas. Itu kejadian aneh juga. Jadi posisi saya satu keluarga nih, saya kan sudah berumah tangga di tahun 2010. Anak saya yang pertama itu lahir di 2011. Nah di 2014 saya punya anak laki yang kedua. Pas pulang ke Semarang, itu anak yang kedua itu tak tinggal di Surabaya sama kakek neneknya di Surabaya. Pulang kita bertiga kan gitu. Nah saya ini punya ngenangan gini, kan dulu belum ada tol panjang ya Mas. Jadi aku pulang subuh aja lah, jam 4-an lah kira-kira, supaya nanti di jalan nggak macet, supaya nyampe Surabaya itu agak siangan kan gitu. Anakku yang pertama tak bangunin, ayo Mas pulang Mas, kayak gitu. Nangis nggak mau, enggak kau nggak mau pulang, lo kasihan adikmu di Surabaya sama siapa terus, ayo pulang gitu. Nggak mau nangis merengek. Lah karena jam 4 pagi itu kan kalau anak nangis kan otomatis kan orang tua bangun Mas. Almarhum bapak ibu saya bilang gini, sudahlah Kung, jangan pulang jam sekian, wong masih pagi, ngapain pulang jam sekian, anak model belum mau pulang. Saya giniin, terus kamu mau pulang jam berapa loh Mas? Jam 7 Pak. Padahal anak saya itu masih usia 3 tahun dan belum tahu jam lah ya Mas ya, belum ngeh tentang jam lah, pokoknya asal ngomong aja jam 7. Aduh, saya juga pikir gini, jadi anak kok tiba-tiba ngomong jam 7, ya wis lah kayak gitu. Tidur lagi. Tepat jam 6:30 anak saya tuh bangun. Ayo Pak pulang sekarang. Tuh, ayo pulang. Saya ingat jam 7 lewat 15 lah. Saya dari Semarang Tengah, di Semarang Bawah itu pulang ke Surabaya dari Semarang jam 7:04 lah. Jalan itu biasa aja, Mas, kecepatan juga nggak bisa kenceng kan. Orang Pantura itu kan ya tahu sendiri medannya saat itu ya. Saya ingat bener kok waktu itu, nyampe Demak gitu. Nyampe Kudus gitu. Rembang, Lasem. Terus tiba-tiba itu aku nyadariku, loh kok sudah Babat ya? Kok sudah Lamongan ya? Jadi kayak apa ya, dari habis Lasem, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, Bulutuban itu saya nggak ngelihat. Tuban kota nggak ngelihat. Nyadar itu sampai Widang Mas. Widang Langitan tuh loh Mas. Widang Babat. Terus masuk tol di Gresik itu yang di daerah Manyar itu lebih kurang jam 11 siang lah. Aku nyampe rumah Surabaya itu jam 12 siang. Wih, kok gini ya? Itu 2014 kejadian yang sama, cuman bedanya kalau yang di 2004 ketemu orang, yang di 2014 dari anak yang nggak mau pulang. Itu Mas. Sorry ya, ceritanya double session ya Mas. Enggak, tapi menarik sih Mas. Karena yang pertama Mas itu juga cukup hafal ya, karena kan jalur yang selalu dilewati ya. Iya. Semarang Surabaya. Sekarang kalau misal pas lewat Lasem itu gimana Mas perasaannya? Ya selalu tak klakson. Selalu saya klakson pasti. Selalu saya klakson. Di titik yang ini ya, yang di titik itu saya klakson pasti. Sekarang selalu saya klakson. Sekarang jadi apa sih Mas? Ini kan jalan besar ya? Jalan utama itu Mas. Iya. Bukan jalan tembusan atau tikus, bukan, jalur utama itu. Yep. Semua bis, truk, apapun pasti lewat situ, nggak mungkin nggak lewat situ Mas. Pantura. Setelah kejadian 2004 itu selalu saya klakson. Setiap kali lewat situ tak klakson. Ibarat kata nyapa, mendoakan, itu Mas. Yep. Sesuai yang bahasa saya ya Mas ya. Artinya ya pokoknya permisi Mbah, mugi-mugi jembar kubure, kan gitu aja Mas saya. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya jenengan. Yang terakhir kan matur nuwun sudah dikasih petuah-petuah yang di 2004 kemarin kan gitu. Itu aja sih. Mau misal mau pulang Semarang ya baik. Pokok setiap lewat situ, baik mau pulang ke Semarang maupun balik ke Surabaya lagi pasti tak klakson. Selalu tak klakson di daerah situ. Itu.
Mas ceritanya. Kalau boleh tahu jenengan itu aslinya mana, Mas? Saya ini kalau bapak Bali, Mas. Bali Singaraja, kalau ibu Semarang asli. Lahirnya di Semarang juga. Jadi saya lahir besar di Semarang di 2001. Setelah lulus dari STM, kalau sekarang namanya SMK ya. Terus merantau ke Surabaya sampai sekarang. Ya. Itu ceritanya. Sering nggak, Mas, yang jenengan ingat ya? Apa ya? Kalau pas mau ada hal-hal buruk gitu, sering kali kayak ada apa ya? Yang menolong seperti ini gitu, enggak, Mas? Ya entah itu lewat makhluk, entah itu lewat orang gitu loh, Mas. Ada beberapa sih, Mas. Ada beberapa, cuman terkadang itu kalau pas apa ya, kalau pas lagi bener-bener kita ini tenang, nggak mikir apa-apa tuh kadang-kadang ada muncul gitu, kadang-kadang enggak gitu. Itu sih. Iya. Bahkan pada saat di tahun 95 itu kan nenek dari pihak ibu tuh yang di Semarang itu kan meninggal. Jadi bulan Maret tanggal 9 itu nenek meninggal. Kemudian tidak lama di bulan Mei tanggal 7 kakek saya meninggal. Otomatis peringatan 40 hari kakek dengan 100 hari nenek itu berbarengan. Karena jaraknya kan kalau dihitung secara kalender Jawa kan hampir dekatin kan gitu. Nah, ketika peringatan 40 harinya kakek dan 100 harinya nenek, itu kan saya ngajak. Saya punya adik paling kecil itu saat itu masih berusia 6 bulan kali. Namanya kakak kan pasti momong ya, Mas. Momong. Kemudian saya ini momong. Depan saya itu ada kaca besar di rumah Semarang, kaca besar. Di belakang itu ada sebuah pintu tembusan yang ke rumah sebelah. Jadi di rumah saya itu bergandengan. Yang sebelah kanan ini milik orang tua, sebelah kiri miliknya kakek nenek, gandengan. Saya ngadep ke cermin, otomatis saya bisa ngeliat ke belakang nih. Ngeliat ke belakang melalui cermin tadi. Nah di situ tuh ngintip ke nenek saya, ngintip, Mas. Ngintip gitu, terus saya noleh, hilang terus tercium apa ya, baunya beliau. Jadi kalau orang kan punya bau cerikas itu tercium satu ruangan. Wih, saya gini. Cuman nggak tahu kenapa. Sebenarnya aku ki wong penakut, Mas. Cuman ketika ketemu gitu-gitu itu tak deng langsung tak cariin, Mas. Oh, kau nggak yakin? Cuman aku diem aja, nggak cerita ke mana-mana. Diem aja wis. Ya. Tadi begitu sih, Mas. Kita kembali lagi ke cerita yang pertama itu tadi, pulung dan entah ini benar atau enggak, yang saya tahu ya, Mas ya. Iya. Ini ada campur tangan dari leluhur Bapak. Dari? Leluhur Bapak. Dari leluhur Bapak. Iya. Oh. Iya. Ini kalau yang saya tahu ya, Mas ya. Iya. Jadi ya intinya itu ingin menyelamatkan jenengan gitu dari bahaya-bahaya seperti itu gitu loh, Mas. Oh, iya. Dan ditambah lagi ya di sepanjang jalan yang jenengan lewati di Lasem itu, kalau yang saya lihat itu banyak jebakan-jebakan. Kayak pasangan-pasangan itu banyak. Ya. Gitu. Itu kalau yang saya lihat seperti itu, dan ya alhamdulillahnya pada waktu itu istilahnya jenengan sempat ditolong gitu loh, Mas. Iya. Walaupun yang nolong itu
bangsa gaib gitu ya. Iya. Jadi kejadian pada waktu itu jenengan itu kayak dibawa masuk ke alamnya gitu Mas. Jadi siapa saja yang lewat situ, bahkan yang dekat dengan situ itu nggak bisa lihat gitu. Ya. Makanya pas pada saat masuk ke warung maupun keluar nggak ada yang bisa ngelihat ya Mas ya. Iya. Aku juga heran loh. Sampai ngotot sama yang di sebelah warungnya. Aku loh bersih sini Mas. Nggak ada yang lewat Pak. Saya dari sini dari sore tadi di sini saya buka warung. Iya apa sih yang ini? Sudah masuk dulu lah, masuk dulu tak kasih minum gratis Mas sampai gitu. Ya tak masuk. Ceritain itu akhirnya ceritain itu. Itu kalau yang apa ya yang bisa saya lihat yang saya rasakan ya yang seperti yang saya omongkan itu tadi gitu Mas. Pulung kalau ada campur tangan gitu, pulung gitu. Oh. Di samping ada campur tangan dari leluhur ini tadi. Di jalan pun ada sosok yang istilahnya baik gitu ya untuk menyelamatkan gitu Mas. Itu kalau seumpama jenengan itu nggak dibawa masuk ke alamnya, itu saya sendiri juga nggak tahu akan terjadi apa gitu loh Mas. Nah itu dia. Karena lihatan yang ada di gambaran saya ini udah ya nggak karuan gitu Mas. Mohon maaf ya Mas ya. Iya. Yep. Oke. Memang apa ya lagi pada saat itu memang yang tak pikirkan memang ke sana sih Mas. Misal nggak berhenti ya pasti ada apa-apa. Kok tiba-tiba aja begitu mau sore itu wes minggir dulu lah. Itu tiba-tiba aja gitu aja sih. Kok ada yang menggokno kemudian ya itu tadi. Cuman ya akhirnya begitu masuk mau Surabaya Mas ya. Masyarakat ngerti ya. Aku pikir ini Mas, wah sakti. Saya tak jeli nomor gitu. Guyonku gitu dalam hati Mas. Dalam hati ya, wong zaman itu kan masih banyak ya kayak gitu-gitu ya. Jeli nomor sakti kok ya nih baik ini. Tapi lihat neneknya loh kok dingkluk aja gitu. Ingat cerita-cerita ya di radio ini juga saya kan dengerin Imelda sudah dari dulu Mas. Pada saat Imelda gitu. Dengar cerita bisa hantu gitu kok dingkluk semua. Curiga Mas, cuman ya curiganya itu terselimur sama ceritanya kakek tadi. Karena masuk akal. Akhirnya sudah nggak ngerespon si nenek tadi. Cuman yang jadi pertanyaan itu terus aku mau opo ya. Terus ini minum itu opo ya. Saya mau tanya abis itu mas makan lagi atau gimana? Lapar gitu nggak sih? Waktu itu di jalan sudah nggak makan lagi. Nyampe Surabaya baru makan lagi. Cuman aku di dalam setelah tenang Mas ya di dalam perjalanan itu aku mikir gini. Terus yang tak minum mau opo ya gitu. Tak untahnya gak bisa diuntahin, nggak bisa dimuntahin kan gitu. Terus maam itu opo ya. Masa habis makan gini terus sesa aku sakit. Besok pun juga nggak ada masalah. Tentang pencernaan apapun nggak ada masalah gitu loh Mas. Yep. Ada masalah cuma yang jadi pertanyaan dan menjadi misteri ya. Terus yang tak makan yang tak minum itu apa ya gitu. Sampai begitu tahu gitu ya, begitu pamit sama warung tadi, aku jalan lagi 50 meter, sampai tak ogok Mas, tak untan juga nggak keluar, ya cuman riak-riak doang, kadang masuk ke lambung gini itu aku Mas. Kalau yang saya lihat ya Mas ya di kejadian ini yang jenengan minum, yang jenengan makan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu loh Mas. Berarti kayak cuman gambaran kayak angin tapi dilupakan apa gitu mungkin ya. Iya. Kayak gitu ya berarti itu, ya. Kalau dicerita ini ya, yang jenengan makan, yang jenengan minum itu sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Cuma mereka kayak ngasih energi supaya jenengan itu nggak kerasa lapar, nggak terasa kayak istilahnya capek gitu loh Mas. Dia biasanya ya Mas ya.
Dari biasanya kalau saya perjalanan Semarang Surabaya itu kan ada beberapa titik yang biasanya aku berhenti, Mas. Kalau dari Semarang biasanya berhenti itu di Tuban. Tubannya yang di perbatasan Jateng sama Jatim itu. Terus nanti berhenti lagi di kota Tubannya, di dekatnya Mbah Bonang, itu berhenti lagi di situ, dan di Pantai Bungnya itu berhenti. Terus lanjut sampai Lamongan baru berhenti lagi. Ada 3 titik lah ya. Jarang sekali aku berhenti di Lasem tuh, jarang banget, Mas. Jarang banget, sampai punya langganan warung saat itu ya. Cuman ini nggak tahu kenapa kok pas memutuskan jam 4 sore berangkat dari Semarang, kok yang pas sebelum maghrib juga nyampe di Lasem. Sudah lewat Rembang, maksudku kan misal nutup kan dari awal pengennya gini, jam 4 tak sore ini supaya pas Surup itu pas di perbatasan. Pikirku gitu. Cuman entah kenapa kok nggak nyampe. Nggak bisa nyampe ke sana, kok nyampe Lasem kok Surup, ya udah berhenti akhirnya. Yap. Tapi sangar ya, Semarang Surabaya. Jauh banget. Iya, dulu itu kalau naik motor tuh ya sekitar 6 jam 7 jam, Mas. Santai ya, 6 jam 7 jam. Jadi kalau jam 4 sore berangkat dari Semarang, nyampe sini ya sekitar jam 10-an, jam 10 malam. Tapi itu cepet. Istirahat, besok pagi kerja. Sabtu kan kita kerja setengah hari. Jadi jam 1 siang berangkat dari Surabaya, nyampe di Semarang ya jam 7 sore lah, jam 7 malam baru nyampe Semarang. Ya namanya waktu di tahun-tahun itu masih umur ya sekitar 20 tahunan lah, 21, 22 lah, ya masih seneng-senengnya naik motor, Mas. Orang motoran itu belum ada namanya helm yang tekan 3/4, helmnya masih helm cebok kalau boleh dibahasa sini, helm-helm yang kayak helm proyek gitu, Mas. Masih pakai slayer, masih pakai sandal jepit gitu aja, belum safety sama sekali. Kalau bayangin dulu sama sekarang, bisa ya dulu ya gitu. Baiklah, Mas Agung, terima kasih banyak ya sudah berbagi di Nightmare. Sama-sama, thank you. Selamat malam. Makasih ya Mas, sehat-sehat malam Mas.